Di video kali ini, kita masih akan membahas mengenai gerakan dasar pencaksilat, yaitu langkah. Teknik yang bisa menentukan kalah menangnya seorang pesilat, baik itu dalam pertandingan maupun dalam pertarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri, salam pencaksilat. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Fabio Buan Kava. Channel yang akan membahas hal-hal yang mengenai bela diri, perjalanan umroh dan haji, juga hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi, vlog, juga motivasi. Dan di video ini yang akan kita bahas adalah masih mengenai gerakan dasar pencaksilat, yaitu langkah. Nah, langkah itu dalam pencaksilat bukan sembarang melangkah, tapi ini adalah salah satu teknik yang penting untuk dikuasai oleh setiap pesilat, karena teknik ini akan bisa menentukan menang kalahnya seorang pesilat, baik itu dalam pertandingan ataupun dalam pertarungan. Secara umum, kita tahu langkah adalah perpindahan posisi dari poin A ke poin B. Sedangkan dalam pencaksilat, langkah adalah teknik pemindahan atau pengubahan posisi, baik itu mendekati atau menjauhi lawan, gunanya untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan dalam pertandingan ataupun dalam pertarungan. Dan langkah ini tidak hanya sekedar langkah biasa, tapi juga dikombinasikan dengan gerak tubuh dan tangan. Langkah dalam pencaksilat dibagi dalam 3 aspek, yaitu yang pertama adalah arahnya, yang kedua caranya, dan yang ketiga adalah polanya. Kalau langkah menurut arahnya bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu arah lurus, yaitu arah antara ke depan dan ke belakang, arah ke samping, arah serong, arah yang menyilang, dan juga yang memutar. Sedangkan untuk caranya, langkah berdasarkan caranya antara lain ada langkah dengan cara mengangkat, ada dengan cara menggeser, kemudian juga ada dengan cara beringsut, ada juga dengan cara melompat, ada juga dengan cara meloncat. Langkah dalam pencaksilat mempunyai bagian penting dalam kita berstrategi. Nah, dalam strategi itu, setelah kita mengetahui arahnya, langkahnya, barulah kemudian ada polanya. Pola langkah dalam pencaksilat. Yang umum ada pola langkah U, ada pola langkah segitiga, ada pola langkah segi 4, pola langkah S, zigzag, dan macam-macam lain. Nah, pola langkah ini tidak terbatas hanya yang tadi kita sebutkan, namun setiap perguruan mempunyai pola langkah masing-masing. Nah, sebagai contoh, kita akan mempraktekkan beberapa arah langkah, cara melangkah, dan pola langkah. Langkah ditinjau dari arahnya, antara lain adalah langkah lurus, yaitu ketika kita melangkah maju ke depan atau mundur lurus ke belakang. Sebagai contoh, kita mulai dari posisi kuda-kuda tengah ringan. Ketika melangkah lurus, maju ke depan, seperti ini, atau langkah lurus ke belakang. Kemudian langkah arah serong, yaitu ketika kita melangkah arahnya agak menyerong, baik ke kanan ataupun mau ke kiri. Sebagai contoh, ketika kita dimulai dari posisi kuda-kuda tengah ringan, kita melangkah serong depan kanan, arahnya ke serong, kembali lagi, kemudian serong kiri. Ini adalah langkah yang mengarah ke serong. Kemudian langkah yang ke samping, bisa kita mulai contohnya dari kuda-kuda depan dengan yang bobot ringan.
arah samping adalah kita bergerak ke samping. Ini itu adalah langkah ke arah samping. Samping kiri misalnya, itu adalah langkah ke samping. Kemudian ada juga langkah silang, yaitu ketika kita menyilangkan kaki kita. Sebagai contoh, langkah silang depan dalam posisi kuda-kuda depan dengan yang bobot menengah ataupun ringan. Langkah silang depan adalah ketika kaki belakang melangkah menyilang melewati bagian depan tubuh. Langkah silang depan, langkah silang, langkah silang depan, sini, langkah silang depan ke arah kiri, langkah silang belakang, masih sama contohnya dari kuda-kuda depan, kita langkah silang kaki belakang melangkah menyilang tapi melalui belakang tubuh. Langkah silang belakang, langkah silang belakang ke arah kiri. Kemudian masih berdasarkan arah, ada langkah putar, arah putar. Jadi dari sini menggunakan tumpuan di kaki, di salah satu kaki, kita muter ke berbalik arah. Itu adalah contoh-contoh langkah berdasarkan arahnya. Kemudian teman-teman, aspek yang kedua, langkah berdasarkan caranya. Tadi yang telah kita sebutkan, caranya antara lain ada langkah dengan angkat, langkah dengan geser, langkah dengan ingsut, langkah dengan lompat, langkah dengan loncat. Langkah dengan cara mengangkat terbagi lagi menjadi dua, yaitu ketika mengangkat, kaki yang diangkat ada yang rendah ataupun ada yang tinggi. Nah, yang tinggi adalah ketika lutut dengan pinggang itu sejajar. Lutut dengan pinggang sejajar. Namun ketika lutut lebih rendah dibandingkan pinggang seperti ini adalah langkah angkat yang rendah. Sebagai contoh, kita mulai dari kuda-kuda tengah. Langkah angkat arah depan. Ini adalah posisi langkah angkat tinggi arah depan. Langkah angkat lurus arah belakang. Kemudian yang kedua, ada cara melangkah dengan geser. Nah, dengan geser adalah ketika salah satu area, sebagian area telapak kaki, baik depan atau belakang, masih menempel kepada tanah atau lantai. Seperti ini. Kita ambil posisi kuda-kuda depan, melangkah saya sini. Atau dari depan. Itu adalah contoh langkah dengan cara menggeser. Kemudian dengan cara yang ingsut. Nah, ingsut adalah ketika kita bergeser, kedua kaki masih menempel ke bumi.
contoh cara langkah ingsut. Ambil posisi kuda-kuda tengah sebagai contoh langkah. Jadi perpindahan posisi tanpa mengangkat kaki. Bagi teman-teman yang pernah menyaksikan film The Raid 2, ini langkah menjadi salah satu adegan yang ikonik di film itu, ketika Kang Cecep dengan Iko Uwais akan bertarung. Nah, itu adalah langkah ingsutan. Kemudian langkah dengan cara melompat. Antara lompat dan loncat ada satu perbedaan yang signifikan, yaitu ketika kita melompat, yang menjadi tumpuan adalah salah satu kaki, yang melontar itu salah satu kaki, sedangkan loncat adalah kedua kaki. Sebagai contoh, langkah arah lurus depan dengan cara melompat. Ketika kita akan melangkah melompat, yang menjadi tolakan adalah satu kaki yang di bawah. Di sini sama, angkat, yang akan menolak adalah kaki bawah. Itu adalah langkah dengan cara melompat. Sedangkan cara langkah dengan cara meloncat, ketika kita menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Sebagai contoh, mulai dari kuda-kuda tengah, kita akan bergerak lurus ke belakang dengan cara melompat. Atau ke depan. Itu adalah cara langkah dengan cara meloncat. Kemudian langkah dari aspek polanya. Nah, pola langkah ini akan sangat tergantung dari strategi dari masing-masing pesilat. Ada pola langkah yang cenderung digunakan untuk menyerang, ada juga yang untuk bertahan. Contohnya antara lain pola langkah U, yaitu ketika pergerakan pesilat seperti huruf U. Mulai sebagai contoh seperti ini, mulai dari kuda-kuda depan seperti ini, pesilat akan mundur, langkah ke tengah, kemudian kurang lebih itu langkah dengan pola U. Kemudian ada pola langkah dengan berbentuk segitiga. Misalnya memulai dari posisi kuda-kuda tengah, kemudian merapat, serong, kembali, up. Langkahnya itu berbentuk segitiga. Ada pola langkah lurus. Pola langkah lurus di sini. Itu antara lain, itu adalah contoh pola langkah lurus. Ada juga pola langkah zigzag. Di sini itu ada contoh pola langkah zigzag. Baik teman-teman, nah setelah kita ketahui aspek-aspek dari langkah, yaitu arahnya,
kemudian caranya, kemudian polanya. Nah, melatihnya ini bagaimana? Karena tentu kalau kita tidak melatihnya, ini akan menjadi hal penting yang kita lupakan, dan itu justru bisa sangat merugikan kita. Melatihnya sangat banyak caranya, yaitu mengkombinasikan semuanya, baik itu arahnya, baik itu caranya, kemudian posisi tangannya, baik ketika kita menggunakan dengan posisi sikap pasang ataupun dengan gerakan dengan melakukan teknik. Kombinasikan setiap gerakan itu sehingga menjadi suatu kesatuan. Jadi kita bisa melatih kuda-kuda dengan cara melangkah, baik itu langkah angkat, langkah lompat, ataupun langkah dengan cara lainnya. Kombinasikan itu semua, itu akan semakin memantapkan tidak hanya cara melangkah ataupun kemampuan kita melangkah, tapi juga akan melatih kita dari segi faktor kekuatan kuda-kuda dan dari pelaksanaan teknik pencaksilat lainnya. Dalam melatih langkah, kita bisa mengkombinasikan gerakan-gerakan dalam pencaksilat dan kuda-kuda dan semua cara dan maupun arah kita melangkah. Sebagai contoh, kita mulai dengan kuda-kuda tengah dengan bobot tengah sedang. Kemudian kita bisa melatih langkah, angkat, arah depan. Ubah posisi ke kuda-kuda depan. Kemudian bisa melangkah juga. Angkat, kuda-kuda. Angkat lagi. Angkat silang. Silang. Putar. Lurus. Kuda samping. Ya, baik teman-teman, kira-kira itu bahasan kita kali ini mengenai gerakan dasar pencaksilat, yaitu langkah dalam pencaksilat. Jangan pernah segan ataupun malas dalam melatih langkah. Gabungkan latihan langkah ini dengan cara latihan kuda-kuda ataupun langkah dengan teknik pencaksilat lainnya. Insya Allah manfaatnya akan sangatlah besar. Dan juga dari contoh-contoh pola langkah yang tadi kita lakukan, tidak terbatas hanya itu. Pola langkah itu sangat luas. Masing-masing perguruan bisa ada kesamaan ataupun keunikan dari langkah masing-masing perguruan. Jadi tidak terbatas hanya beberapa pola saja. Semua pola langkah akan sangat tergantung dari strategi sang pesilat. Baik itu strategi untuk menyerang ataupun untuk bertahan. Karena itu, langkah ini sangatlah penting untuk dikuasai dengan baik dan benar. Itu saja yang bisa kita share di kesempatan kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon silakan di subscribe dan diaktifkan loncengnya dan dibagikan ke teman-teman semua. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan manfaatnya bersama-sama. Fadi Abuan Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.